Tiga poin penting prospek kita yang kita masih bisa sasar untuk jualan. Yang pertama adalah retail yang orang punya duit banyak, tidak terlalu terpengaruh dengan adanya krisis akibat COVID. Yang kedua adalah PT, ya. PT baik kebutuhan untuk operasional maupun COP, ya. COP itu sudah dijadwalkan. Tolong ini benar-benar kita kelola dengan baik, ya. Yang ketiga adalah istilahnya itu adalah warm market, ya. Market yang antara medium dan hot. Artinya orang yang benar-benar sudah kita kenal itu asalnya dari mana? Dari database kita, teman-teman, ya. Database harus dibuka lagi, dikulik lagi, ya, dipilah-pilah, difilter. Mana yang kira-kira masuk kategori 1 dan 2, teman-teman, ya. Orang yang benar-benar punya duit dan perusahaan atau PT yang benar-benar secara finansial itu kuat, ya, baik program COP maupun operasional perusahaan. Jadi fokusnya udah 3 titik itu. Nah, setelah kita fokus ke 3 titik itu, apa yang harus kita lakukan? Konsistenlah follow up prospek, teman-teman, ya. Konsisten follow up prospek, jadwalin, ya. Jangan sampai satu hari kita tidak melakukan apa-apa, ya. Minimal setelah kita melakukan Zoom meeting, itu sempatkanlah, ya. Sempatkanlah, ya, 30 menit sampai 1 jam, ya. Sempatkan 30 menit sampai 1 jam untuk lakukan follow up, ya, 3 sumber prospek potensial tadi, ya. Sempatkan, disiplinkan nih, teman-teman. Kalau enggak, kita akan kalah, kita nggak akan bisa jualan. Jadi sempatkan paling sedikit 30 menit sampai 1 jam untuk melakukan follow up dari database yang kita udah filter, dari potensi market yang akan kita garap, teman-teman. Kalau itu kita tidak lakukan, kita akan berat, ya. Terus kemudian setelah itu, ya, juga sama, waktu pagi kita sudah lakukan, ya. Setelah makan siang jam 1, jam 2 juga sama, lakukan lagi follow up, ya. Follow up-nya ini tentu kita mulai dengan apa? Empati dulu ke customer, say hello, apa kabar Pak Bu, ya kan. Di awal bulan saya sampaikan, kalau mereka masih ada kendala dengan masker, hand sanitizer, ya, di kita itu ada orang, ya, yang bisa bantu kita. Bu Yana itu masih bisa bantu nih, teman-teman. Itu adalah peluang nih, teman-teman, untuk berempati, ya. Terus kemudian ada info misalnya, waduh Mas, multivitamin nih lagi susah carinya. Ternyata kita punya akses. Itulah, teman-teman, cara kita untuk mendekat dengan pelanggan kita, ya. Jadi mulai dari hal yang personal. Terus kemudian setelah itu, ya, baru kita masuk. Bu, kira-kira gimana kabar mobil Ibu? Ya, ada yang bisa kita bantuin nggak? Ya, untuk melakukan servis. Apakah perlu THS kita kirim ke tempat Ibu? Itu penting, teman-teman, ya. Kita perhatikan pelanggan kita, apakah mereka punya kendala atau enggak. Juga kaitannya dengan masalah leasing misalnya. Mereka angsuran gimana, Bu? Lancar kan? Nggak harus ngikutin polemik antara pemerintah dengan leasing. Nah, itu juga kita perlu tahu, perlu ngobrol, teman-teman. Dari situ baru kita masuk. Apakah ada rencana kebutuhan atau referensi dari dia? Nah, itu baru kita masuk ke sana, teman-teman. Ya, jadi ini penting, teman-teman. Kalau kita nggak bergerak, kita tidak lakukan secara disiplin, kita akan kalah oleh kondisi krisis COVID-19 ini. Tapi kalau kita lakukan secara konsisten, pasti kita akan bisa dapat hasil.